Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Puja-puji serta syukur, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak doakan mudah-mudahan kalian semua, juga orang tua kalian semuanya, ayah dan ibu kalian semuanya, umumnya muslimin, muslimat, mukminin, mukminat dimanapun berada, mudah-mudahan senantiasa ada dalam kesehatan lahir dan batin, ada dalam rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Kita bertemu lagi untuk bersama-sama belajar. Bapak pastikan kalian semuanya sudah melaksanakan sholat duha, sudah murojaah untuk tahfidznya, kemudian tentunya sudah membaca doa, berdoa sebelum belajar. Ya. Hari ini kita akan belajar pelajaran fikih di semester 2 ini. Kita awali dengan pelajaran kelima, sholat Jumat. Sholat Jumat, ya. Tentunya yang namanya sholat Jumat itu dikerjakan pada hari Jumat. Bukan hari Ahad, bukan hari Senin, bukan hari Selasa, Rabu, Kamis, ya, atau Sabtu. Jadi sholat Jumat ini dikerjakan khusus di hari terbaik, hari Jumat, atau yang disebut dengan Sayyidul Ayyam. Ya, Sayyidul Ayyam itu hari terbaik dari hari-hari yang lainnya. Jadi segala sesuatunya termasuk pahala kebaikan di hari Jumat itu Allah lipat gandakan dibanding dengan hari-hari yang lain. Makanya disebut dengan Sayyidul Ayyam. Ya. Oke. Pastikan kalian sudah konsentrasi untuk mendengarkan sedikit penjelasan tentang sholat Jumat. Insya Allah nanti akan kita ulang kembali, akan kita bahas lebih intens ketika kita tatap muka. Oke. Apa yang harus kalian capai? Apa yang harus kalian miliki? Tujuannya apa kita mempelajari tentang sholat Jumat ini? Yang pertama tentunya, ya, kita semua harus bisa menjaga sholat 5 waktu. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, menjaga ketertiban ketika sholat Jumat. Hati-hati. Kalau yang sholat Jumatnya belum tertib, belum disiplin, belum khusyuk, ya, pastikan setelah mempelajari pelajaran tentang sholat Jumat ini harus lebih tertib, harus lebih khusyuk lagi. Kemudian yang ketiga, membiasakan sikap disiplin dalam sholat Jumat. Tentunya, ya, dalam sholat itu bukan hanya sholat Jumat, kita diajarkan untuk disiplin. Tidak sembarangan. Ya, disiplin seperti apa? Salah satunya tidak boleh mendahului imam, tidak boleh berbicara ketika sholat itu. Ya, kalau imam ruku kita ruku, kalau imam sujud kita sujud.
Kalau imam berdiri, kita berdiri. Itu namanya disiplin. Diajarkan tentang kedisiplinan. Ya, tentunya yang selanjutnya membiasakan perilaku disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya disiplin ketika sholat saja. Ketika setelah sholat Jumat pun kita harus lebih disiplin lagi. Ya, diajarkannya ketika kita melaksanakan sholat. Salah satunya dalam sholat Jumat. Yang kelima, memahami ketentuan sholat Jumat. Apa saja ketentuan-ketentuan dalam sholat Jumat, kalian harus paham. Kemudian yang keenam, menerapkan ketentuan sholat Jumat dalam praktik sholat Jumat. Selain mengetahui, memahami, terapkan, praktekkan. Yang ketujuh, melafalkan bacaan sholat Jumat dengan benar. Ya, sebetulnya bacaan sholat Jumat dengan sholat biasa itu sama bacaannya. Hanya saja yang membedakan adalah pada niatnya. Kalian harus paham, harus tahu, harus hafal niat sholat Jumat. Ya, itu. Kemudian yang terakhir, jelas nanti kalian akan mempraktikkan sholat Jumat dengan benar. Jadi nanti kalian akan praktik di semester 2 ini akan praktek wudhu dengan bacaannya, akan praktik sholat dengan bacaannya. Nanti akan langsung kita praktekkan di masjid. Ya, itu untuk penilaian keterampilannya, penilaian prakteknya. Itu ada 8 indikator pencapaian yang harus kalian capai setelah belajar tentang sholat Jumat ini. Kita lanjutkan. Kita yang pertama akan mengenal pengertian dan hukum sholat Jumat. Meskipun tadi sekilas sudah Bapak bahas, tapi apa sih? Ya, apa yang kamu tahu yang dimaksud dengan sholat Jumat? Sholat Jumat, boleh dibaca, sholat Jumat adalah aktivitas ibadah sholat wajib yang dilaksanakan secara berjamaah bagi laki-laki muslim setiap hari Jumat yang menggantikan sholat zuhur. Itu ya. Sekali lagi, sholat Jumat adalah aktivitas ibadah sholat wajib. Ya, itu. Ini wajib. Makanya niatnya pun bukan usolli sunnatal Jum'ati. Ya, tapi usolli farodol Jum'ati rok'ataini mustaqbilal kiblati ada makmuman lillahi ta'ala. Karena kita sekarang menjadi makmum. Ya, itu. Kalau nanti kalian menjadi imam, berarti adaan imaman lillahi ta'ala. Jadi wajib. Pengertian wajib, kalau dilaksanakan berpahala, kalau ditinggalkan dosa. Yang pertama, sholat Jumat itu wajib. Yang dilaksanakan secara berjamaah. Tidak bisa sholat Jumat sendirian. Kan harus ada bilal, harus ada khotib. Itu secara berjamaah, nanti akan dibahas di depan, ini minimal adalah 40 orang. Ya, kalau secara ketentuan secara umum. Itu. Bagi laki-laki yang muslim. Nih, bagi laki-laki wajib. Yang muslim setiap hari Jumat yang menggantikan sholat zuhur. Jadi setelah melaksanakan sholat Jumat, ya udah. Kalau kita sudah sesuai dengan ketentuan syarat sah sholat Jumat, kita tidak perlu melaksanakan sholat zuhur bagi laki-laki. Kalau sudah sholat Jumat, sudah. Tidak sholat zuhur. Itu. Balik lagi dengan perempuan. Ya, kalau perempuan itu hukumnya sunnah sholat Jumat itu. Kalau bagi perempuan. Itu. Mau melaksanakan silakan. Tidak pun
tidak apa-apa. Tapi perempuan tetap wajib untuk sholat zuhur. Sholat Jumat dikerjakan 2 rakaat. Jelas, tadi secara berjamaah. Sebelum sholat, harus didahului dengan 2 kali khutbah. Orang yang berkhutbah disebut sebagai khotib. Sekali lagi, orang yang berkhutbah disebut sebagai khotib. Itu, ya. Oke, yang selanjutnya, ini hukum. Hukum sholat Jumat adalah fardu ain. Fardu ain itu artinya sholat Jumat wajib bagi setiap muslim laki-laki. Nggak bisa diwakilkan sama orang lain. Beda dengan fardu kifayah, seperti mengurus mayit. Ya, ketika ada yang sudah mewakili mengurus mayit, memandikan, mengkafani, mensolati, dan menguburkan, maka yang tidak ikut tidak kena dosa. Itu mau fardu kifayah. Tapi kalau fardu ain tidak bisa diwakilkan. Jadi harus masing-masing melaksanakan. Itu. Setiap muslim laki-laki yang sudah balik, sudah tahu kan, kemarin sudah belajar tentang balik. Baliknya laki-laki seperti apa, baliknya perempuan seperti apa. Ini khusus muslim laki-laki yang sudah balik dan berakal sehat. Bukan hanya balik secara umur, balik secara usia, tapi akalnya juga harus sehat. Artinya kalau bahasa lainnya tidak gila lah. Ya, jadi pikirannya, otaknya masih normal, masih waras. Begitu ya. Oke, karena kalau yang orang gila, orang yang mohon maaf, yang tidak waras, itu tidak dikenakan kewajiban. Malum orang gila namanya juga tuh. Ya. Oke, itu ya hukumnya adalah fardu ain. Wajib lah istilahnya, wajib bagi laki-laki, sedangkan untuk perempuan sunnah. Boleh-boleh saja perempuan melaksanakan sholat Jumat, akan tetapi kalau di kita tidak umum lah kalau di kita. Tapi mungkin di daerah lain mah yang kita nggak ketahui atau di negara lain, perempuan pun ikut melaksanakan. Dan kalau perempuan pun ikut melaksanakan, perempuan pun tidak dikenakan kewajiban sholat zuhur kalau sudah ikut sholat Jumat. Begitu ya. Oke. Yang selanjutnya, orang-orang yang tidak wajib sholat Jumat tetapi berkewajiban melaksanakan sholat zuhur. Nah, ini orang-orang tidak wajib dia untuk sholat Jumat. Ya, nggak apa-apa nggak sholat Jumat, tetapi tetap wajib untuk melaksanakan sholat zuhur. Tuh, ya. Yang pertama, orang-orang yang sedang dalam perjalanan jauh atau bahasa lainnya musafir. Ya, kalian mudik misalnya dari Cikampek kemana? Misalnya ke Yogyakarta atau kemana perjalanan yang jauh, ya. Selama perjalanan itu hari Jumat misalnya, kalian tidak wajib, ya. Allah tidak mempersulit, silakan saja untuk dilanjutkan perjalanan, tapi nanti tetap harus melaksanakan sholat zuhur. Akan tetapi kalau memang bisa menyempatkan untuk sholat Jumat di rest area atau di mana, ya, dengan orang lain itu lebih bagus. Itu pertama, musafir itu tidak wajib sholat Jumat. Yang kedua, perempuan. Perempuan kan tadi sunnah, ya, hukumnya untuk perempuan. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang sakit. Ya, pengertian sakit di sini sakitnya parah, ya. Sakitnya sakit parah sehingga kalau jalan pun dia tidak kuat, kalau berdiri pun dia tidak kuat, ya. Itu bukan hanya sekedar sakit pilek sedikit atau batuk, itu mah tetap harus, ya. Ini mah kondisi sakitnya sakit parah ketentuannya, ya. Kemudian hamba sahaya. Hamba sahaya itu budak. Meskipun istilah budak zaman sekarang itu sudah tidak ada.
Itu ya. Kalau kalian buka di buku itu di halaman 54 ya. Di sana ada pengertian hadis yang diriwayatkan Abu Dawud ya halaman 54. Itu hadisnya di halaman 53 yang di bawah. Bapak langsung baca artinya saja ya. Torik bin Syihab berkata Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat Jumat itu wajib atas setiap muslim dengan berjamaah kecuali 4 golongan. Hamba sahaya, perempuan, anak-anak, dan orang-orang yang sedang sakit. Termasuk di sini ada anak-anak. Ya, anak-anak itu tidak wajib untuk sholat Jumat. Bahkan mungkin anak-anak yang belum balik memang belum kena kewajiban untuk sholat zuhur. Tetapi pembiasaan sholat Jumat, pembiasaan melaksanakan sholat wajib yang lainnya, itu harus dilaksanakan sejak dini, sejak kecil. Paham ya? Itu pembiasaan. Itu yang harus dilaksanakan oleh kita semua. Ya, jangan mentang-mentang anak saya masih kecil, saya mau merasa masih anak kecil, tidak bisa. Ya, itu pelajaran itu, pembiasaan itu harus dilaksanakan sejak kecil supaya menjadi terbiasa nantinya. Itu. Jadi itu orang-orang yang tidak wajib sholat Jumat tetapi berkewajiban melaksanakan sholat zuhur. Di sini ada 4, kalau ditambahin 1 dengan anak-anak berarti menjadi 5. Tuh, paham ya? Oke. Yang selanjutnya, nah ini dia. Landasan atau dasarnya atau perintah kewajibannya untuk sholat Jumat itu ada dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9 dan 10. Di buku bisa kalian lihat di halaman 53. Ya. Kita baca untuk ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu iza nudiyalis sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillahi wa zarul bai'a zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu ayat 9. Ayat 10-nya fa iza qudiyatis sholatu fangtasiru fil ardi. Ya. Wabtagu min fadlillahi wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, iza nudiyalis sholati mi yaumil jumu'ati, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, fas'au ila zikrillahi, maka segeralah kamu mengingat Allah. Zikir, mengingat. Zikrullah itu mengingat Allah. Wa zarul bai'a, dan tinggalkanlah jual beli. Ya, itu yang sedang berjualan, yang sedang dagang, sedang aktivitas apapun, ketika diseru untuk melaksanakan sholat Jumat, segera berhenti, tinggalkan dulu jual belinya, ditutup dulu warungnya, ditutup dulu tokonya. Ya, itu. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'malun. In kuntum ta'lamun. Ya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Fa iza qudiyatis sholatu, apabila sholat telah dilaksanakan, fangtaswiru fil ardi, maka bertebaranlah kamu di muka bumi. Bertebaranlah, pergilah, bekerja kembali maksudnya. Ya, silakan saja kalau sudah sholat Jumat. Yang mau jualan, jualan lagi. Yang mau ke kebun lagi. Yang mau ke kantor lagi. Ya, itu. Wabtagu min fadlillahi, dan carilah karunia Allah. Wazkurullaha katsira la'allakum tuflihun, dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.
Ya, sambil banyak berzikir kepada Allah supaya kita menjadi orang-orang yang beruntung. Beruntung dunia, beruntung akhirat. Perbanyaklah mengingat Allah, perbanyaklah zikir. Itu intinya. Ini landasannya. Ya, kalian harus hafal, harus paham tentang surah Al-Jumu'ah ayat 9 dan 10. Selanjutnya, ketentuan sholat Jumat. Nah, dalam ketentuan ini ada dua. Ada syarat wajib, ada syarat sah. Syarat wajibnya, ya, wajib melaksanakan sholat Jumat itu satu, Islam. Kalau merasa diri kalian Islam, maka wajib sholat Jumat. Dua, laki-laki. Kalian laki-laki, wajib sholat Jumat. Setelah Islam, laki-laki, kalian sudah balik, wajib sholat Jumat. Bukan sekedar balik, berakal sehat. Akalnya harus sehat. Tidak gila tadi. Wajib sholat Jumat. Islam laki-laki balik akalnya sehat. Kemudian sehat juga. Tidak sedang sakit. Ya, wajib sholat Jumat. Karena tadi orang yang sakit itu tidak wajib sholat Jumat. Sakitnya sakit parah. Bukan sekedar bengek. Ya, atau batuk biasa. Kemudian bermukim di daerah tempat tinggal. Wajib. Bermukim ini artinya tidak sedang musafir tadi. Tidak sedang bepergian. Ya, ada di rumah, nggak kemana-mana. Wajib. Ya, itu. Kemudian yang terakhir, merdeka. Bukan hamba sahaya. Itu wajib. Inilah syarat wajib sholat Jumat. Ada 7. Islam, laki-laki, balik, berakal sehat. Kemudian tidak sakit. Bermukim di daerah tempat tinggal, dan merdeka. Ini syarat wajibnya ada 7. Kemudian ada syarat sah. Sah sholat Jumat kalau satu, sholat Jumat dilaksanakan oleh orang-orang yang menetap di suatu kota atau desa. Ada di daerah masing-masing. Yang kedua, dikerjakan secara berjamaah tidak kurang dari 40 orang. Ini ya, secara aturan minimal 40 orang. Itu pun orang-orang yang sudah dewasa. Ya, itu. Pak, bagaimana kalau kurang dari 40? Nggak apa-apa, laksanakan saja. Meskipun ada keterangan lain. Ya, Bapak pun sering ikut sholat Jumat di suatu daerah yang terpencil, di perkampungan, kurang dari 40. Hanya ada kurang lebih 20 orang, 30 gitu. Jadi setelah mereka melaksanakan sholat Jumat, mereka berdiri lagi melaksanakan sholat zuhur. Jadi untuk menutupi kekurangan. Ada yang seperti itu. Ya, nggak apa-apa karena memang ada keterangannya. Yang ketiga, sah dilaksanakan kalau sholat Jumat itu dilaksanakan pada waktu zuhur atau sudah memasuki waktu zuhur. Ya, karena sedang buru-buru, khotibnya mau pergi, misalnya sholat Jumat dilaksanakan jam 10 atau jam 11, ya, belum zuhur, maka tidak sah. Atau sudah lewat, ya, udah masuk waktu asar baru sholat Jumat, itu pun tidak sah. Pokoknya harus setelah masuk waktu zuhur, azan, langsung sholat Jumat. Itu ya. Kemudian sholat Jumat akan sah kalau dikerjakan setelah 2 khutbah. Itu ya, khutbah dulu baru sholat. Itulah perbedaan sholat Idul Adha, Idul Fitri dengan sholat Jumat. Kalau sholat Idul Adha atau Idul Fitri itu sholat dulu 2 rakaat baru khutbah. Kalau sholat Jumat khutbah dulu baru sholat. Itu ya. Dulu sudah Papa jelaskan waktu menjelaskan tentang sholat Idain. Perbedaan sholat Jumat dan sholat Idain. Khutbahnya ada yang di awal, ada yang di akhir kan. Itu setelah sholat. Yang selanjutnya, amalan. Nah ini, amalan sunnah sebelum sholat Jumat. Sunnah kalian melaksanakan hal-hal berikut sebelum sholat Jumat. 1, mandi.
Sunnah. Pak, kalau nggak keburu mandi, tidak apa-apa. 2, menyikat gigi, gosok gigi, itu sunnah. Pak, kalau nggak keburu, tidak apa-apa. 3, memotong kuku, mengunting kumis, menyisir rambut, dirapihkan. Kan mau menghadap Allah. Ya, itu sunnah. Membersihkan kepala atau keramas, memakai pakaian yang baik dan bersih. Diutamakan yang berwarna putih. Itu. Jangan pakai baju mau sholat Jumat itu yang banyak tulisannya, yang banyak gambarnya. Nanti orang ini belakang kita nggak khusyuk sholatnya, malah bukan baca bacaan sholat, malah baca tulisan yang ada di baju kita. Itu utamakan yang polos, utamakan yang berwarna putih. Bukan pakai pakaian yang baru ya di sini. Pakai pakaian yang paling baik, yang terbaik dan bersih. Itu bukan pakaian yang baru, tidak mesti baru. Memakai wangi-wangian. Itu sunnah ya, biar wangi masuk ke masjid itu. Biar teman yang ada di samping kita nyaman, nggak bau. Yang ketujuh, bersegera datang ke masjid sebelum khotib naik mimbar. Datang ke masjidnya sebelum khotib naik mimbar. Ya, jangan keduluan sama khotib. Itu lebih bagus. Ya, ini mau khotib udah naik mimbar, khotib udah mau kemana, kita masih aja belum datang, masih di rumah, masih nongkrong. Itu nggak baik. Yang ke-8, sholat sunat tahiyatul masjid sebelum duduk di masjid. Wudu, masuk ke masjid menggunakan kaki kanan terlebih dahulu, baca doa masuk masjid, ya. Setelah itu langsung melaksanakan sholat sunat tahiyatul masjid. Jangan duduk dulu. Masuk masjid langsung sholat 2 rakaat. Yang ke-9, membaca Al-Quran, banyak zikir, banyak doa, sholawat kepada Nabi. Itu sunnah. Yang terakhir, mendengarkan khutbah. Nah, meskipun mendengarkan khutbah ini sebetulnya syarat sah tadi. Ya, wajib kita mendengarkan khutbah. Datang ke masjid duluan, ya, tidur. Nggak tahu khutbah yang disampaikan oleh khotib. Ya, awas. Itu kita itu khutbah itu untuk didengarkan. Ya, bukan berita-berita begitu saja yang dilewatkan. Bukan nasihat-nasihat yang tidak kita pedulikan, tapi khutbah itu harus didengarkan. Makanya kalau sedang khutbah itu kita jangan bercanda. Tuh, ya. Ini amalan-amalan sunnah sebelum sholat Jumat. Ya. Kemudian yang terakhir adalah hikmah sholat Jumat. Ya, dapat membentuk kebersamaan. Ya, kan berjamaah. Kita semakin punya rasa kebersamaan, persatuan dan kesatuan sesama umat muslim, ya. Kemudian membentuk jiwa disiplin dan taat ajaran. Ya, tadi dijelaskan di awal dalam indikator pencapaian supaya kita jadi orang-orang yang disiplin. Salah satunya belajar dari sholat berjamaah. Yang ketiga, mengerjakan sholat Jumat. Setelah sholat Jumat, bekerja kembali. Bukan leha-leha, bukan santai-santai. Itulah hikmah dalam sholat Jumat. Untuk materi-materi yang lainnya bisa kalian pelajari lagi untuk lengkapnya di buku paket. Niatnya juga ada di sana di halaman 58. Ya. Usolli fardhul jumu'ati rakaataini mustaqbilal qiblati ada ammakmum lillahi taala. Lebih lengkapnya ada di buku, silahkan kalian baca, ya. Jangan puas dengan penyampaian Bapak yang singkat ini, dengan penyampaian yang sederhana ini. Terima kasih. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Setelah ini kalian ada tugas di Google Form atau di Google Classroom. Ya. Itu. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.